sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang paling istimewa di permukaan bumi ini. Di antaranya ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah sebutkan dalam ayat tersebut semua ciptaan Allah di permukaan bumi lakum, untuk kalian semua manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semua yang ada di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk kalian semua manusia. Semua diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Tapi pada saat yang sama Allah sebutkan di dalam ayat yang lain bahwa manusia punya kelemahan, manusia punya kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia bergantung kepada yang lain. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memfasilitasi, Allah memerintahkan kita untuk bergantung kepadanya, bermunajat, berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, begitulah Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Nah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, namun kemudian apa permintaan yang terbaik yang pantas kita mintakan kepada Allah? Apa munajat yang paling baik yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin banyak permintaan kita, banyak doa dan munajat yang kita panjatkan, tapi apa yang terbaik yang seharusnya itulah yang paling banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu nasihat singkat yang cukup menarik disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bukunya Al-Hikam. Beliau menyampaikan, khairu ma talaba minhu ma huwa talibun minka. Khairu ma talaba minhu, apa yang terbaik yang kita minta kepada Allah, apa permohonan yang terbaik yang kita sampaikan kepada Allah adalah ma huwa talibuhu minka, apa yang Allah minta kepada kita, apa yang Allah wajibkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, itulah permintaan yang terbaik yang beliau sampaikan. Ketika di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Basahilah lisanmu dengan zikir kepada Allah. Ketika Allah perintahkan itu kepada kita, maka itulah permintaan yang kita mohonkan kepadanya. Ya Allah, mudahkan kami menjadi hambamu yang pandai berzikir kepada Engkau. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ketika Allah menyebutkan washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kau kufur. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya, maka itulah munajat, permohonan yang kita minta kepada Allah. Mudahkan kami semua menjadi hambamu yang pandai bersyukur. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 ayat yang terakhir, ketika Allah meminta kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai kapan? Bukan hanya pada tahun 2020 selesai, bukan hanya sampai pada usia 40-50 tahun atau 60 tahun selesai. Sampai kapan? Allah minta kepada kita hatta ya'tiyakal yaqin,
Beribadahlah kamu kepada Allah sampai ajal menjemputmu, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita minta. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika pada satu hari Rasulullah menggenggam tangan sahabat yang bernama Mu'adz ibnu Jabal. Nabi menggenggam tangannya, kemudian Nabi menyampaikan, wallahi inni la uhibbuka, wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan beliau mencintai sahabat Mu'adz. Kemudian setelah itu Nabi mewasiatkan kepada Mu'adz, ketika Nabi menyampaikan kepada orang, kepada sahabat yang sangat dicintai, tidak mungkin wasiat atau pesan yang sederhana, pasti pesan-pesan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Mu'adz. Apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat tersebut? Wahai Mu'adz, bacalah doa ini setiap kali kamu selesai melakukan salat, fi duburi kulli salah. Kemudian Nabi menyampaikan apa doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah kepada Allah setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk selalu berzikir kepada Engkau ya Allah. Karena zikir akan membawa ketenangan, zikir akan membawa kenyamanan. Wa syukrika, tolonglah kami agar mudah untuk mensyukuri semua anugerah yang Kau berikan. Seringkali banyak nikmat dalam genggaman, tapi sulit untuk kita bersyukur, dan itulah yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Kita sulit untuk bersyukur karena yang kita ingat adalah nikmat yang Allah belum kasih kepada kita. Kenapa sulit untuk kita bersyukur? Karena kita ingat apa yang Allah belum berikan kepada kita. Padahal begitu banyak nikmat sudah Allah berikan dan kita belum sempat meminta kepadanya. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah kami agar bisa melakukan ibadah terbaik kepadamu. Itulah doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz, dan itu sesuai dengan apa yang Allah minta. Karena Allah minta kepada orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah. Allah meminta kepada kita untuk bersyukur. Allah meminta kepada kita untuk beribadah sebaik-baiknya sampai kita meninggal dunia. Dan itulah doa yang terbaik yang kita munajatkan kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Allah Ibrahim juga mengajarkan kepada kita dalam doa yang beliau panjatkan. Apa doa yang beliau sampaikan dan diabadikan di dalam Al-Quran? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bisa menegakkan salat. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, nabi-nabi pilihan, dalam doa beliau tidak berhenti. Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bisa menegakkan salat. Karena memang ibadah salat itulah yang Allah minta kepada kita. Wa min dzurriyyati, begitu pula dengan keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkanlah doa. Kita bisa hadir di sini bukan karena kehebatan kita, bukan pengetahuan atau ilmu tentang fadilah sholat Jumat yang kita ketahui, bukan karena jarak antara rumah kita dengan masjid yang dekat, bukan karena waktu luang yang kita miliki, tapi ini bagian dari pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang punya kelebihan, waktunya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, jaraknya lebih dekat, tapi ketika Allah tidak berikan taufik dan kemudahan kepadanya, niscaya dia tidak akan sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang Nabi Allah Ibrahim contohkan. Karena sholat adalah ibadah yang paling pokok yang Allah minta kepada kita. Begitu pula dengan hal-hal yang lain, ketika orang-orang yang beriman diminta oleh Allah untuk berinfak dengan harta terbaik yang dimiliki dalam keadaan lapang dan sempit, maka itulah yang kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang tetap berinfak dikala senang dan dikala susah. Ketika Allah minta kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ketika Allah meminta kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sama halnya juga dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang Allah minta bukan hanya kita penuhi perintah kewajiban yang kita lakukan, tapi Allah juga minta kepada kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah riba ketika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita mohonkan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minar riba. Ya Allah, jauhkan kami dari harta riba. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu yang menjadi prioritas permintaan kita kepada Allah, maka apa yang kita minta dari kebutuhan dunia dan akhirat kita dengan mudah Allah akan berikan kepada kita. Karena memang Allah meminta di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah minta terlebih dahulu falyastajibu li, penuhi dulu kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan kepadamu. Itulah yang Allah minta. Tidak mustahil ada doa dan munajat yang kita panjatkan, mohon kehadiran pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, pejabat-pejabat yang jujur. Bisa jadi karena ada kewajiban-kewajiban yang tidak kita prioritaskan, dan itu bukan menjadi munajat-munajat terbaik kita. Karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, khairu ma talaba minhu ma huwa talibuhu minka. Yang terbaik yang kau minta, yang kita minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepada kita semua. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hambanya yang pandai berzikir, bersyukur, beribadah, menjadi orang-orang yang bisa menegakkan sholat, beribadah sampai kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu seluruh kebutuhan dunia kita, akhirat kita dengan sendirinya Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia pasti akan mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah dengan akidah yang lurus, banyak melakukan amal soleh, dan saling memberikan nasihat dalam kebenaran, dan saling memberikan nasihat untuk bersabar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.